terima kasih buat pertanyaannya Mas Ismail. Saya sebenarnya kelewatan ya. Tadi tuh kepikiran sih. Sempat terpikir, oh ya saya tuh lupa menjelaskan apa sih bouldering ya. Kenapa bouldering itu berbeda. Jadi di Indonesia memang yang terkenal itu speed. Karena kebetulan kita kemarin 2024 menang medali emas untuk speed. Dan mungkin karena bouldering sebenarnya secara sport itu lebih bisa dibilang paling ekstrim sebenarnya dari ketiga kategori satu yang paling ekstrim dan mungkin belum seberapa populer sampai yang ada indoor climbing gym seperti ini. Jadi kalau kita bicara bouldering, asal usulnya juga dari alam mas. Jadi orang kalau bouldering itu literally yang dipajang itu boulder. Jadi boulder itu kalau di bahasa Indonesia kan itu satu batu besar. Jadi satu batu besar itu mereka panjat. Untuk apa saya juga nggak tahu mas. Jadi ya itu untuk senang-senang aja sebenarnya. Jadi di dunia climbing itu sebenarnya orang memanjat sesuatu yang mereka lihat itu menantang. Memang hanya untuk mencapai sesuatu yang baru yang orang lain tidak pernah lakukan. Dan bagaimana bouldering itu akhirnya masuk ke kita ke seharian-harian sebenarnya indoor climbing gym itu pada mulanya itu sebenarnya motivasinya adalah oh kalau gua pergi ke alam kan bisanya cuma weekend ya karena harus persiapan bawa alat segala macam dan mungkin perjalanan yang jauh. Nah biasanya untuk orang-orang bule mereka yang suka climbing di alam mereka itu latihannya di hari-hari biasa di weekday itu latihan di indoor gym lalu di weekend mereka pergi ke alam untuk menikmati climbing di alam. Perbedaannya bouldering dengan speed dan lead itu biasanya kalau speed dan lead itu terjadinya most of the time di outdoor karena kebutuh ketinggian minimal 15 meter. Jadi temboknya ketinggiannya 15 meter dan untuk speed climbing, terutama speed climbing itu rutenya baku. Jadi di mana-mana pun seorang atlet mau mencoba speed climbing itu rutenya sama persis. Yang dihitung hanya kecepatannya. Dan ya Mas tahu sendiri kita mencetak rekor dunia beberapa kali atlet kita sendiri walaupun sudah dipecahkan ya tapi kita juga membawa pulang medali emas kemarin di tahun 2004. Lalu untuk lead sendiri itu sebenarnya secara konsep manjat tebing biasa ketinggian 15 meter tapi rutenya itu liku-liku. Nah untuk lead dan bouldering yang diuji itu adalah tingkat kesulitan. Jadi tidak peduli ada time limitnya biasanya 2 menit atau 3 menit atau kadang untuk bouldering itu 4-5 menit. Di dalam format tersebut, atlet yang penting dia harus menyelesaikan rute tersebut. Untuk lead, skornya itu dinilai dari pegangan tertinggi atau pegangan terakhir. Jadi atlet yang berhasil manjat paling jauh dia yang menang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.